Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman yang sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan yang terakhir ini, karena banyak mereka-mereka yang bahkan belum sampai ke Ramadan sudah dipanggil sama Allah, sang pemiliknya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hari adalah hari terakhir Ramadan. Di hari ini tentunya berkecamuk kita antara kita menyambut 1 Syawal dan meninggalkan Ramadan. Bahagia kita menyambut 1 Syawal tentunya dengan kehadiran anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mau berlebaran bersama di rumah. Itu udah jauh-jauh hari diharapkan kehadirannya. Dan alhamdulillah mereka semua berkumpul untuk merayakan 1 Syawal, Idul Fitri, berlebaran bersama. Namun di sisi lain, ini kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Tentunya kita merasa sedih. Kenapa demikian? Karena momentum Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang Allah berikan. Banyak sekali pengampunan dosa dari Allah. Maka kita pada saat ini kita bermuhasabah diri. Kita merenung apakah puasa-puasa kita, apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini sudah jauh lebih baik dari Ramadan yang lalu, ataukah malah sebaliknya? Nah, ini kita harus introspeksi, kita yang harus bisa menilai, membaca diri kita. Sudah sejauh mana amalan-amalan Ramadan ini yang kita tanamkan di dalam diri kita, yang kita laksanakan selama 30 hari. Apakah doa-doa kita sudah banyak kita panjatkan kepada Allah? Karena di bulan Ramadan inilah saatnya kita perbanyak doa. Saatnya di bulan Ramadan ini adalah saatnya kita memohon kepada Allah. Apakah sudah seperti itu? Atau malah kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar ibadah? Kemudian iktikaf yang kita lakukan selama 10 hari terakhir ini seperti apa? Apakah iktikaf yang kita berada di masjid ini memang betul-betul dengan iktikaf yang sebenarnya, atau memang hanya berkumpul? Memang
kalau berkumpul bersilaturahmi itu pun juga merupakan satu ibadah. Namun ada yang lebih baik lagi, ketika kita itikaf di masjid, itu diutamakan untuk selalu beribadah kepada Allah. Diutamakan untuk memohon kepada Allah. Banyak sekali permohonan-permohonan yang harus kita panjatkan kepada Allah. Nah, di hari-hari terakhir ini, bagaimana bacaan Quran kita? Sudah sebaik Ramadan yang lalu atau malah mundur ke belakang? Kalau kemarin saya mendengar dari grup tadarus dari bapak-bapak, 2 atau 3 hari yang lalu sudah hatam. Nah, ibu-ibu gimana ibu-ibu? Alhamdulillah. Artinya ini ada satu peningkatan di dalam diri kita untuk mau membenahi diri, untuk mau merubah semua yang ada di dalam diri kita untuk lebih baik. Bukan menjadi yang terburuk, tapi menjadi yang terbaik. Maka manfaatkan momentum Ramadan ini, yang tentunya belum tentu kita tahun depan itu akan bertemu lagi dengan Ramadan. Belum tentu. Karena Allah lah yang maha pemilik segalanya. Allah yang maha penentu. Makanya kesempatan-kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini jangan ditinggalkan. Tinggal 1 hari lagi, bacaan Quran kita disempurnakan, ibadah-ibadah kita disempurnakan. Jangan kita terlena dengan kehidupan-kehidupan yang ada. Jangan kita terlena dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kita diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Satu-satunya yang kita harus istiqomah kita lakukan adalah ibadah. Berupa apa ibadah itu? Banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Jangan kita buang waktu-waktu kita percuma. Sayang Bapak Ibu, apakah kita pasti nanti ajalah Ramadan tahun yang berikutnya kita bisa lebih baik lagi? Belum tentu. Nah, kemudian bagaimana dengan sedekah jariyahnya? Zakat malnya yang Bapak Ibu punya. Bagaimana simpanan uang yang sudah 1 tahun itu dikonversi ke emas 85 gram? Apakah itu sudah diperhitungkan? Bagaimana dengan zakat fitrahnya? Sudahkah dibayar? Nah, ini sedekah-sedekah jariyah inilah yang akan menolong kita nanti. Maka di dalam surat Al-Munafikun dikatakan bahwa orang yang sudah dalam keadaan sekarat, yang akan menghadapi kematian, minta ditunda. Ditunda kematiannya untuk apa? Untuk bersedekah. Cuma itu. Untuk bersedekah. Ternyata harta-harta yang kita miliki ini bisa dibawa mati. Bukan dalam bentuk harta yang bulat dibawa ke dalam kubur, tapi dengan cara memberikan satu kasih sayang kepada yang membutuhkan. Bagikan harta itu, karena harta yang ada di dalam diri kita itu adalah harta titipan dari Allah.
Jangan berhenti di diri kita harta itu. Jangan berhenti di keluarga kita, jangan hanya untuk mengumpulkan harta dalam kehidupan ini. Yahsabu annama lahu ahladah. Jangan mengumpulkan harta, apakah harta itu menjadi kekal? Tidak. Karena 3 hal yang mengantarkan orang dalam kematian. Yang pertama adalah amalan solehah. Yang kedua adalah malnya, harta. Yang ketiga adalah keluarga. Tapi kenapa 2 itu kembali? Karena masih dalam berbentuk harta. Tapi yang sudah dalam bentuk amalan berupa sedekah itu akan ngikut ke dalam ruhnya, ke dalam kubur. Diantar oleh keluarga dengan menggunakan Mercy, Fortuner, dan sebagainya, kendaraan-kendaraan yang membawa keluarga kita, itu cuma sampai halaman parkir kuburan, nggak masuk ke dalam kubur. Dan keluarga yang kita cintai, yang kita sayangi, apakah keluarga itu ikut masuk ke dalam kubur? Tidak. Tapi keluarga yang kita cintai itu adalah hasil didikan kita, yang amalannya itu akan membawa kita ke alam kubur. Maka sudah seperti apa cara kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita, istri kita atau suami kita? Maka di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari siksa api neraka, dirimu dan keluargamu. Jangan biarkan diri kita itu menjadi santapan api neraka. Nah ini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, tentunya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah kita muhasabah diri, apa sih yang belum kita lakukan, yang membawa kita, mengantarkan kita untuk jadi penghuni surga. Bagaimana perilaku seorang istri terhadap suami, dan bagaimana perilaku suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nanti ini yang akan dipertanyakan. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu adalah benar. Jangan merasa benar sendiri. Tapi silahkan introspeksi diri, mengkaji diri, apakah diri kita ini sudah memiliki manfaat untuk yang lain, atau malah sebaliknya. Maka jadilah bahwa diri kita ini adalah sebagai insan-insan yang memang dirindukan oleh semua orang, menjadi insan-insan yang dibutuhkan. Semua apa yang kita lakukan itu menjadi panutan. Jangan menjadi sesuatu yang menakutkan dalam diri orang lain. Nah, mari kita bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat lagi
kemarin dari awal Ramadan apa yang kita lakukan. Sudah benarkah puasa kita? Sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah ibadah-ibadah kita yang lain? Nah, di akhir ini kita tutup dengan bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita itu diterima sama Allah, menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah. Iya kan? Kita itu harus berusaha menyiapkan diri untuk kita pulang ke kampung akhirat. Apa persiapannya? Sudah seperti apa? Jangan sampai kita pulang dalam keadaan miskin. Jangan sampai kita pulang tidak membawa apa-apa. Ke surga itu tidak membawa apa-apa. Bahkan mungkin tertolak, pintunya tertutup. Karena banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Jami Nurul Huda ini tentunya tidak seperti itu. Bahwa kita semua ini rajin beribadah dan mudah-mudahan momentum Ramadan ini, kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini terbawa nanti di Syawal dan seterusnya. Apakah kita nanti sudah dengan terbiasanya Qiyamul Lail, besoknya itu penuh juga dengan Qiyamul Lail di masjid ini? Nah, ini mari kita lihat lagi dalam diri kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan di Ramadan bersedekah, membagikan makanan-makanan di Ramadan ini itu akan tertular di bulan-bulan 11 bulan ke depan ini, dan mudah-mudahan ke 11 bulan ke depan ini kita selalu seperti ini. Baik, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, dan tentunya kita menjadi tamunya Allah nanti ketika kita dipanggil sama Allah. Sudah dibukakan pintu surga yang boleh masuk dari pintu yang mana saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembak, right? Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf lahir batin, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf lahir batin, mohon maaf. Apunten, apunten, apunten. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Minta manajemen. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf, mohon maaf. Apunten Pak Haji, apunten. Saya sia kayak gimana? Mohon maaf, apunten.